Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Jos Primasena. Kali ini ketemu tidak sendiri namun berdua. Dan tentunya di dalam kesempatan ini 10 menit bersama Bung Jos. Ada Bang Yandi. Saya ucapkan selamat sore Bang Yandi. Selamat sore. Oke, gimana kabar Bung? Ya kebetulan lewat, Iya. mampir silaturahmi, ditodong wawancara ini. Iya, oke. Baik, Bu Yandi. Oleh banyaknya permasalahan Bu Yandi, di sini ada SMS yang sudah masuk di Radio Monika Surya FM. Jadi kita harus menyelesaikan SMS ini, permasalahan SMS yang dipertanyakan oleh masyarakat kita, Barito Timur dan sekitarnya. Tentunya yang ada kaitannya dengan perkembangan Barito Timur dan selama ini yang kita bincangkan melalui YouTube maupun melalui radio kita. Oh iya. Oke, baik. Untuk rekan-rekan nanti tetap saya tunggu ya. Anda di 0853 4833 7793. Masih tetap bareng saya Bung Jos Primasena dan bersama Bung Ya. Yandi. Oke, baik. Seperti tadi yang sudah saya janjikan kepada Anda, bahwasanya saya akan menjawab beberapa SMS yang sudah masuk di meja di telepon kita yang sudah kita siapkan. Untuk rekan-rekan yang mau SMS lagi boleh silahkan di 0853 4833 7793. Berkaitan apapun yang Anda saat ini di sekitar Anda dan mungkin Anda minta solusi ataupun mungkin Anda ingin minta sampaikan kepada pemerintah ataupun permasalahan lain yang bisa Anda SMS-kan di 0853 4833 7793. Bung Yandi, hari ini khusus kita akan membahas permasalahan menjawab SMS yang sudah masuk. Oke? Oh iya. Oke, Ya. baik. Ini Bang Yandi kita berkaitan dengan dari 9541. Selamat siang. Bagaimana nasib kami karyawan perusahaan yang di PHK secara sepihak, mohon pencerahan. Oh iya, Bu Yandi, kalau kita bicara atau kita mau nanggapi permasalahan SMS ini, memang untuk akhir-akhir ini banyak yang di PHK ya Pak ya, Bu Yandi ya? Oh Dari iya, perusahaan. betul. Ini menurut Bung Yandi gimana nih Bu Yandi tanggapannya Bu? Ya berarti ini kan persoalan-persoalan terkait dengan ketenaga kerjaan. Tenaga kerjaan ya, ya oke. Persoalan-persoalan yang terkait dengan apa yang dinamakan hubungan industrial. Iya. Jadi banyaknya PHK yang terjadi saat ini memang pada saat ini kondisi negara dalam keadaan pandemi ya. Iya. Artinya banyak usaha-usaha yang akhirnya melakukan kebijakan-kebijakan, apakah itu kebijakan penurunan produksi, Iya. ya kan? Iya. Karena permintaan ekspor yang rendah, apakah itu pengurangan karyawan, itu kaitannya tentu dengan penurunan produksi juga. Nah, jika hal-hal seperti ini terjadi memang ada konsekuensi, perusahaan akan melakukan pengurangan tenaga kerjanya. Iya. Dan ada juga bahkan perusahaan yang menutup usahanya sementara saat ini karena tidak bisa dijalankan secara maksimal. Itu pada tataran itu tentunya bisa kita maklumin, ya kan? Oke. Tapi hati-hati, perusahaan yang masih berjalan yang berjalannya agak normal, bukan normal tapi agak normal, sebenarnya masih bisa melakukan pembinaan terhadap karyawannya, mempertahankan karyawannya. Hanya saja yang perlu kita teliti lebih jauh oleh dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi ya. Hal ini perlu ditelusuri. Apakah benar memang karena kondisi pandemi ini sehingga melakukan pengurangan, ataukah karena pengurangan kontrak kerja mereka terhadap owner yang mereka ada perusahaan juga, ada yang kontraktor, ada owner ya. Jadi istilahnya itu terkadang ada perusahaan yang masih bekerja
karena ada pengurangan pekerjaan, kemudian dengan alasan pandemi mengurangi karyawan, itu hati-hati juga. Padahal itu mereka mau melakukan efisiensi, itu beda dong antara mengurangi karena pandemi ini dengan efisiensi. Efisiensi itu mereka tetap harus melakukan PHK secara sesuai prosedur. Nah, pertanyaannya, karena pertanyaan tadi terkait dengan masalah hubungan industrial, ya hak-hak mereka jika memang terjadi pemutusan hubungan kerja, itu pemerintah sudah mengatur dalam dasar hukum peraturan perundang-undangan. Baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sendiri. Kalau saya salah itu diluruskan ya. Atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang bagaimana penyelesaian sengketa hubungan industrial itu. Ya kan? Artinya di awal-awal mereka bisa melakukan musyawarah secara bipartit antara pihak karyawan, buruh dalam hal ini dengan pihak perusahaan. Ya, jika memang tidak terjadi kata sepakat dalam musyawarah tersebut, ya mereka harus mengajukannya atau melaporkannya kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Di Bartim ini Dinas Tenaga Kerja di Bartim. Untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi yang dinamakan dengan penyelesaian secara tripartit namanya. Oke, baik. Saya cukup, jadi. Panjang masih masalah tenaga kerjaan ini ya. Silakan, masih ada waktu. Nah, jika memang sudah dilaporkan ke Dinas Kerja, nah nanti di sana akan difasilitasi oleh pihak dinas untuk melakukan musyawarah dan akan ditunjuk yang memediasi, yang dari pihak pemerintah dinas atau bisa diambil dari pihak ketiga. Tapi kalau di Bartim biasanya dari pihak pemerintah ya rata-rata untuk penyelesaian masalah hubungan industrial ini. Nanti apabila terjadi musyawarah dicapai kata sepakat, ya kan? Nah, berarti selesai persoalan di situ. Tapi apabila salah satu pihak tidak menyetujui hasil musyawarah tersebut, perundingan tersebut, maka biasanya pihak mediasi akan mengeluarkan anjuran yang tentu saja anjuran salah satu poinnya tentu akan berbunyi untuk melanjutkan ke tingkat penyelesaian yang lebih tinggi yaitu sengketa HI. Nah, jadi itulah aturan atau tahapan-tahapan yang biasa terjadi dalam sengketa karyawan dengan perusahaan. Nah, jadi di ini aja diikuti secara aturan. Tapi yang berkaitan dengan ini Bung Yandi, karyawan perusahaan yang di PHK secara sepihak ini jelas tidak benar ya, tidak boleh ya, tidak boleh terjadi ini ya, berarti seperti ini. Jelas tidak boleh. Artinya begini, pengertian sepihak itu dilihat dulu. Pengertian sepihak itu, makanya di dalam proses pandemi ini akan banyak isu-isu oleh perusahaan yang akan dimanfaatkan juga oleh perusahaan yang sebenarnya masih jalan, eksis, tapi karena mungkin bisa jadi ya, karena mereka habis kontrak, pengurangan nilai pekerjaan, lalu melakukan efisiensi. Ini beda loh ya, dengan dengan yang pengaruh pandemi. Gitu loh. Berarti numpang momen ya. Numpang momen. Nah, itu yang mesti juga pemerintah ke daerah kita jeli melihat itu. Jeli melihat itu. Efisiensi dengan apa yang dinamakan dampak pandemi ya dibedakan dulu ya. Walaupun nanti istilahnya semua perusahaan pasti akan memanfaatkan momen pandemi ini. Pak, kami ini kena dampak pandemi. Kami kena pengaruh yang besar, iya kan? Sudahlah, oke lah itu kata mereka. Nah, disinilah peran pemerintah melihat, disinilah nanti peran pengamat mencermati, gitu. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan udah didengar dan diamati serta mungkin dipahami dari 9541. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan Anda mungkin kalau kurang puas silakan untuk klik di YouTube di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Kita berikutnya Bung Yandi ya
masih banyak lagi yang belum dijawab ini. Oh iya iya. Dari 2281, apakah premium yang dibahas beberapa waktu lalu akan ditanggapi oleh DPR? Oh iya iya. Ditagih nih Bang ya. Ini kemarin memang ada pembahasan masalah hilangnya kuota premium di Bartim ya. Kebetulan saya juga ikut berkomentar dalam hal ini kemarin ya. Ya, gimana Bang? Saya pikir pasti akan ditanggapi. Pasti. Ya? Pasti. Kenapa? Karena yang hadir sebagai narasumber itu ada pihak dari anggota DPRD sendiri, ya kan? Iya. Ya kalau tidak salah yang mengomentari persoalan-persoalan ini kan pertama itu ada Pak Yudi di ya, bidang kemudian perdagangan. ada Pak Zain, ya kan? Bahkan Pak Cilik gitu ya. Iya. Artinya 3 orang ini sudah mengetahui persis apa persoalan mengenai keluhan-keluhan mengenai premium ini. Nah tentu sebagai suatu keluhan sebagai wakil rakyat saya percaya mereka akan menindaklanjuti ini dan akan menggunakan hak fungsinya ya, fungsi sebagai DPR ya dalam pengawasan ini. Iya betul. Kita percayakan kepada wakil-wakil kita karena mereka sudah menangkap poin-poin apa yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk 2281 atas partisipasinya Anda bertanya masalah kita ya. Memang kemarin sudah kita bincangkan masalah premium dan ini wajib, kayaknya hukumnya wajib untuk ditindaklanjuti. Jadi Anda menanyakan apakah premium yang dibahas beberapa waktu lalu akan ditanggapi oleh DPR, jawabannya pasti akan ditanggapi. Akan ditanggapi dan akan ditindaklanjuti. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya Bang Yandi dari 3602 Bang Yandi. Katanya kemarin mau ada interpelasi, kok sampai sekarang tidak ada nih. Yang mana ya interpelasi ya? Mungkin yang masalah kemarin. Interpelasi ya, interpelasi. Iya. Ya, sempat wacana interpelasi ini mencuat di kalangan anggota DPRD. Kemarin bahkan isu itu juga sudah di grup-grup WA dan Facebook juga sudah ada banyak yang bahas. Tapi ini kan persoalan politik. Politik ya betul. Ya, ini adalah persoalan politik. Jadi kita tanggapi pun dengan bahasa-bahasa yang kira-kira politik juga gitu kan. Kemarin waktu di radio juga sempat bahwa ada kalau tidak salah 13 orang yang sudah menyatakan dukungan terhadap terhadap interpelasi. Iya. Gitu kan? Oke. Nah, sebenarnya interpelasi ini cukup 7 kursi dan 2 fraksi. Iya. Bisa jalan. 7 kursi dan 2 fraksi. Ya, menurut aturan undang-undangnya begitu. Artinya untuk melaksanakan interpelasi ini DPRD cukup mendapat suara 7 kursi dan lebih dari 1 fraksi atau minimal 2 fraksi gitu ya. Nah kalau 13 secara hitung-hitungan kemarin itu sebenarnya sudah bisa dilaksanakan interpelasi gitu kan. Kita tidak tahu pertimbangan politik bagaimana sehingga interpelasi ini belum dilaksanakan sampai sekarang atau mungkin bisa jadi ini tidak akan dilaksanakan gitu. Atau gagal ya mungkin. Atau gagal. Ya, ada 2 kemungkinan opsi ya. Ada 2 kemungkinan opsi. Artinya opsi pertama itu bisa jadi ini adalah persoalan-persoalan yang masih dalam suasana pandemi, ya kan? Yang penuh pertimbangan. Yang harus diambil keadaan penuh pertimbangan. Kemudian masih ruwetnya kemarin persoalan-persoalan masalah internal di lokal daerah kita sendiri. Ada persoalan sekda, ada persoalan anggaran, gitu kan? Ada persoalan-persoalan tuntutan-tuntutan masyarakat sehingga timbulnya demo kemarin. Seperti yang dibahas di kita, ya? Betul. Jadi apa namanya ya? Bisa saja pihak DPRD masih konsen pada hal-hal yang terkait dengan penyelamatan pembangunan, gitu kan? Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua bisa jadi benar secara ketentuan 7 kursi dan 2 fraksi sudah bisa melaksanakan apa yang dinamakan interpelasi. Tapi sebenarnya Bung, kita
koma dulu. Interpelasi ini kira-kira nanti arah yang paling fatal itu kemana Bung kira? Sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang Pemda ya. Artinya begini. Interpelasi ini adalah meminta keterangan kepada kepala daerah, kepada pemerintah kabupaten, menyangkut hal-hal kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Pada masyarakat, iya. Itu dulu. Nah, apa saja yang materi atau substansi yang berdampak menyangkut masyarakat luas, ya kan? Nah, tentu itu ada pernah sih saya wacanakan kemarin materi substansi yang bisa diangkat interpelasi ini. Ya 18 catatan dan 21 rekomendasi LKPJ tahun 2019. Itu adalah materi substansi yang bisa diangkat. Oke. Kemudian pelaksanaan COVID-19 ini, karena itu dampaknya juga ke masyarakat luas gitu kan. Apa yang sudah dibicarakan Radio Monika selama ini tentang COVID gitu kan. Oke. Nah itu juga berdampak pada masyarakat luas. Dua hal pokok itu tentunya menjadi wajib dijadikan substansi jika interpelasi itu dilaksanakan. Terjadi ya. Oke. Cukup punya nih? Ya kalau untuk masalah interpelasi tadi yang opsi kedua belum saya sampaikan. Oke, silakan. Masih ada waktu sedikit. Ya. Opsi kedua itu bisa jadi perhitungan politik juga pengaruhnya. Iya, pasti. Perhitungan politik itu jadi begini. Interpelasi itu hanya bisa diajukan sekali. Ya kan? Sekali ya? Hanya sekali. Apabila itu sudah manggil terus itu tidak bisa lagi dengan materi yang sama. Maksudnya sekali dengan materi yang sama yang interpelasi itu. Bisa saja angka 13 dukungan ini masih membuat pihak DPRD ragu-ragu. Iya. Karena 13 setelah dilakukan interpelasi, setelah dilaksanakan misalnya di paripurna bisa menjadi di bawah 7 atau di atas 13. Nah itu yang mungkin kesia-siaan yang akan dihitung. Artinya begini. Yang kemungkinan terjadi ya? Yang kemungkinan terjadi gitu kan. Memang idealnya interpelasi itu 50+1. 51 sudah terpenuhi, tapi pada saat pelaksanaan paripurna benarkah 50+1 itu akan tetap bertahan ya? Tetap bertahan. Nah itu yang mungkin keraguan-keraguan ini juga akhirnya menimbulkan tarik ulurnya masalah interpelasi. Tapi bagi masyarakat sebenarnya intinya adalah pengawasan DPRD itu jalan. Ya kan? Ya. Tidak menjadi persoalan itu apa namanya? Ini kan interpelasi itu bukan untuk menjatuhkan. Iya. Ada konotasi negatif bagi yang secara ini ya. Sebagian itu sebenarnya hanya meminta keterangan. Cuman ada konsekuensi memang apabila di dalam menyampaikan keterangan itu ditolak oleh pihak anggota DPRD. Nah, bisa saja DPRD mengajukan investment kan begitu. Melangkah lebih jauh lagi ke tingkat yang selanjutnya. Itu yang memang konsekuensinya. Ya, oke lah, untuk kestabilan menjalankan pengawasan itu juga perlu gitu kan. Minimal ke depan ini ya kan masyarakat ikut berpartisipasi mengetahui mana orang-orang wakil mereka yang memang memperjuangkan rakyat ya kan? Masyarakat, mana yang hanya untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Ini. Nah, inilah momen pilkada ini nanti bisa juga dilihat, gitu kan? Momen pilkada kenapa saya kaitkan? Ya sudah, dari sekaranglah masyarakat akan melihat ini loh orang yang bisa mengangkat kami nanti, ya kan? Nah, termasuklah ibaratnya ini sebagai pembelajaran yang kemarin sudah belajar politik ya. Belajar politik, artinya sudahlah hilangkan money politik, hilangkan black campaign. Mari kita sama-sama mengikuti pilkada ini, ya kan? Dengan hati yang lurus, hati yang baik, hati yang bersih.
Dan itu semuanya akan diserahkan ke masyarakat total ya. Iya betul. Ya. APBD 2021 dan perubahan APBD 2020. Iya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya akan cari, ya kan, apa saja yang program-program yang sudah diajukan, baik dalam perubahan maupun tahun 2021, gitu kan. Iya. Nanti apabila kita sudah mempelajari, mencermati, kita akan bisa menilai di mana ekonomi kerakyatannya. Kalau sekarang kan kita masih abu-abu nih. Iya. Iya kan? Iya. Tidak ada channel YouTube khusus yang menyiarkan, kemudian tidak ada channel khusus yang inilah program-program secara lengkap sebagai bentuk transparansi itu kan. Nah, jadi kita harus menunggu, kemudian mencari Pak, bisa nggak saya dikasih nih, gitu kan? Iya. Dan dari sumber yang terkait pun sulit didapatkan Pak Yani, karena memang dari pihak radio kita. Oke, baik, lanjut Pak Yani. Ya, jadi istilahnya digelontorkan dengan kata-kata ekonomi kerakyatan akan tercermin secara otomatis nanti terlihat di anggaran. Kalau misalkan saya akan katakan putih jika memang putih, saya akan katakan hitam memang jika memang hitam. Iya. Tapi untuk saat ini saya belum pegang, yang namanya Kemana arah kebijakan? Melalui anggaran. Kalau kemarin yang kita bahas kan seperti webinar, kemudian ada statement eksekutif, ya kan? Kita hanya meluruskan ini loh ekonomi kerakyatan itu, gitu kan? Begini loh yang maksudnya ekonomi kerakyatan. Kemarin itu hanya sifatnya meluruskan. Tapi jika ini pertanyaannya wacana atau pencitraan, mari nanti kita buktikan setelah kita mencermati dan mempelajari APBD perubahan dan APBD 2021. Oke, baik, Bung Yandi, cukup sudah waktu kita. Sebelum bersama Bung George, terima kasih banyak atas hadirnya di acara ini. Dan untuk rekan-rekan sekali lagi, silakan Anda di 085348337793, silakan SMS sebanyak mungkin. Keluhan Anda, permasalahan Anda nanti akan saya bahas dan tentunya akan saya sampaikan ke yang terkait. Saya Bung George Bimasina dan Bung Yandi mengucapkan sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.